Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sumiati Ayuandira Putri dengan NIM akhir 172 dari Prodi Psikologi kelas 2D. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai perkembangan kognitif dan religi pada masa dewasa menengah. Masa dewasa menengah menurut Harlock, usia 52 tahun berada dalam rentang perkembangan masa dewasa menengah atau masa parubaya, yaitu antara usia 40 sampai 60 tahun. Pada masa ini, individu melakukan penyesuaian diri secara mandiri terhadap kehidupan dan harapan sosial. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada masa dewasa menengah ini kita akan melihatnya dari dua aspek. Yang pertama ada intelijensi dan yang kedua ada pemrosesan informasi. Intelijensi mengeksplorasi mengenai perubahan yang mungkin terjadi di masa dewasa menengah yang berfokus pada konsep mengenai fluid intelligence dan crystallis intelligence dan study longitudinal cetal. Fluid intelligence dan crystallis intelligence menurut John Horn, di usia parubaya ada sejumlah kemampuan yang mulai menurun, dan ada pula sejumlah kemampuan yang meningkat. Horn menyatakan bahwa crystallis intelligence, yaitu akumulasi dari informasi dan keterampilan verbal terus meningkat di masa dewasa menengah. Sementara fluid intelligence, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan penalaran secara abstrak mulai menurun di masa dewasa menengah. Jadi, kecerdasan yang berdasarkan pengalaman dan pengetahuan atau kristalis ini akan meningkat pada dewasa menengah ini, dan kecerdasan yang berhubungan dengan pemikiran cepat dan abstrak atau fluid ini akan menurun. Yang berikutnya ada study longitudinal cetal, melibatkan evaluasi kemampuan intelektual yang luas di masa dewasa yang dipelopori oleh K. Warners-Sky. Fokus utama dalam studi longitudinal cetal ini adalah pada perubahan individu dan stabilitas dalam kecerdasan. Penelitian ini dianggap sebagai salah satu pemeriksaan paling menyeluruh tentang bagaimana orang berkembang dan berubah saat mereka melewati masa dewasa. Kemampuan mental utama yang diuji yaitu yang pertama ada perbendarahan kata, yaitu kemampuan untuk memahami ide-ide yang diekspresikan secara verbal. Terus memori verbal, yaitu kemampuan untuk melakukan encoding dan mengingat unit bahasa yang bermakna seperti daftar kata-kata. Terus ada angka, yaitu kemampuan untuk melakukan perhitungan matematis sederhana seperti menambah, mengurangi, dan mengalihkan. Yang berikutnya ada orientasi spasial, yaitu kemampuan untuk memvisualisasikan dan melakukan rotasi stimuli secara mental dalam ruang 2 dan 3 dimensi. Dan yang terakhir ada penalaran induktif, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami sejumlah pola dan relasi yang terdapat di sebuah masalah serta menggunakan pemahaman ini untuk memecahkan contoh-contoh masalah. Dan dalam penelitian Willis dan Sky, 4 dari 6 kemampuan otak justru mencapai puncaknya saat usia parubaya, yaitu sekitar usia 40-60 tahun, yang baik pada wanita maupun pria. Keempat kemampuan itu yang pertama ada perbendaharaan kata, memori verbal, penalaran induktif, dan orientasi spasial. Sementara itu, hanya 2 kemampuan yang mulai menurun lebih awal yaitu kemampuan angka atau numerik dan yang kedua ada kecepatan perseptual. Kemudian dalam penelitian lanjut oleh Sky, ia mempelajari perbedaan kemampuan otak antara orang tua dan anak-anak mereka selama 7 tahun, yaitu dari usia 60 sampai 67 tahun untuk melihat perubahan dari generasi ke generasi. Kemudian ada pemrosesan informasi, yaitu perubahan yang terjadi pada masa dewasa menengah. Yang pertama ada kecepatan pemrosesan informasi. Penelitian dari Sky menunjukkan bahwa kecepatan perseptual atau kemampuan memproses informasi visual dengan cepat sudah mulai menurun sejak usia dewasa awal, yaitu sekitar 20-an dan terus menurun sampai usia parubaya yaitu sekitar 40-60 tahun. Dan cara umum untuk menilai kecepatan informasi adalah melalui tugas kecepatan reaksi, di mana orang diminta untuk menekan tombol secepat mungkin saat melihat cahaya. Di sini, orang dewasa muda itu biasanya menekan tombol lebih cepat, sedangkan orang usia parubaya itu sedikit lebih lambat. Yang kedua ada memori. Penelitian dari Sky menemukan bahwa memori verbal atau kemampuan mengingat kata-kata justru mencapai puncaknya di usia 50-an.
Tapi, ada juga penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Salthouse yang menunjukkan bahwa memori justru mulai menurun di usia parubaya. Perbedaan hasil ini muncul karena metode penelitian yang berbeda, yaitu ada penelitian longitudinal, yaitu mengikuti orang yang sama dalam jangka waktu yang lama biasanya menunjukkan memori tetap baik. Terus penelitian cross-seksional, yaitu membandingkan orang muda dan tua di waktu yang sama. Itu cenderung menunjukkan memori orang tua lebih lemah. Yang ketiga ada keahlian di usia dewasa menengah. Keahlian banyak berkembang di usia dewasa menengah, yaitu 40-60 tahun karena sudah punya pengalaman dan latihan bertahun-tahun. Di usia ini, orang jadi lebih ahli dalam bidangnya. Dibanding pemula, orang yang sudah ahli itu lebih mengandalkan pengalaman saat menyelesaikan masalah, memproses informasi lebih cepat, pakai strategi yang efisien, dan lebih kreatif dan fleksibel. Terus yang keempat, kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan memecahkan masalah sehari-hari seperti menghadapi masalah keuangan atau rumah tangga meningkat di usia 30-40-an karena pengalaman hidup makin banyak. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan ini stabil di usia dewasa awal dan menengah, lalu mulai menurun di usia lanjut. Selanjutnya ada perkembangan religi. Dalam perkembangan religi ini dapat dilihat dari dua hal juga. Yang pertama, religi dalam kehidupan orang dewasa menengah dan religi dan kesehatan dalam dewasa menengah. Yang pertama, religi dalam kehidupan orang dewasa menengah. Saat memasuki usia parubaya, hal-hal yang berkaitan dengan religi biasanya mulai lebih diperhatikan. Banyak individu mulai mencari makna hidup dan mengalami peningkatan spiritualitas. Lalu menurut para ahli, Brim dalam studi yang berjudul Study of Middle Development disebutkan bahwa lebih dari 70% orang dewasa di Amerika Serikat itu menganggap religiusitas dan spiritualitas sebagai hal yang penting dalam kehidupan mereka. Artinya, di usia dewasa menengah ini banyak orang mulai mencari makna hidup melalui religi atau spiritualitas. Terus yang kedua, John Clausen, ia menemukan bahwa individu yang religius cenderung tetap religius sepanjang hidup, dan sebagian lainnya mulai memperkuat kehidupan religiusnya di masa dewasa menengah hingga akhir. Artinya, religiusitas bisa muncul dan berkembang lebih kuat seiring bertambahnya usia. Terus Wing dan Dylan dari studi longitudinal mereka menemukan bahwa spiritualitas meningkat seiring usia, terutama sejak usia 30-an hingga 70-an. Peningkatan lebih besar terjadi di masa dewasa menengah yaitu 50-60-an dan dewasa akhir yaitu 60-70-an. Di sini itu perempuan menunjukkan minat spiritual yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Lalu, religi dan kesehatan dalam dewasa menengah. Para peneliti telah menemukan bahwa partisipasi religius yang konsisten dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, serta membantu individu mengatasi stres dan memberi makna hidup, terutama dalam menghadapi tantangan. Selain itu, aktivitas keagamaan juga dapat mengurangi stres dan membantu menurunkan tekanan darah. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.